tapi mereka harus bekerja keras untuk itu. Bapak dan Ibu tentu sangat paham ketika anak-anak sangat mudah adaptif dengan teknologi, sementara Bapak dan Ibu guru mungkin butuh effort yang cukup tinggi dengan teknologi. Nggak apa-apa, toh yang penting itu apa namanya, kita berusaha untuk menyamakan mereka. Jadi kebutuhan pokok yang sekarang adalah sandang, pangan, dan papan, ditambah lagi adalah colokan dan internetan. Itu sudah menjadi kebutuhan pokok kita. Jadi ini teman-teman, kalau di area public area seringkali yang kita cari adalah colokan. Di mana nih colokan? Pertanyaan sederhana, Mas, password wifi-nya apa? Itu sudah menjadi kebutuhan-kebutuhan kita. Zaman dulu saya sering dijewer sama emak saya karena saya pulangnya kesorean. Karena saya seringan main bola. Sementara zaman sekarang anak-anak justru disuruh untuk apa namanya, bermain di luar karena mereka seringkali hanya sekedar duduk main game bersama dengan teman-temannya yang non jauh di sana. Pun misalkan kumpul, mereka pun ya ketemunya juga dengan gawai masing-masing. Sehingga getting information of the internet is like a drink from the fire hydrant. Jadi sangat banyak informasi yang bisa didapatkan oleh anak-anak hanya dengan kotak berwarna hitam biasanya dengan layar seperti ini berisi Android maupun iPhone. Sehingga Bapak dan Ibu, kita akan masuk coba. Jadi saya masuk lagi ke konsepnya dulu. Jadi kita masuk konsep tarik ke hulu dulu. Di mana kita akan coba tarik ke hulu. Yang pertama, artificial intelligence. Kita masuk ke materi ya, maaf terlalu panjang mungkin uh, preambulenya. Artificial intelligence yang akan saya coba bahas. Sudah kenalkah dengan AI? Saya coba tanya dengan teman-teman. Nah, teman-teman sudah pakai AI apa saja? Saya mau tanya deh. Teman-teman sudah pakai AI apa saja sih? Oke, teman-teman sudah Pak. Oh, belum. Oke. Belum. Saya belum tahu AI, Pak. Oke. Ada yang belum tahu AI ternyata. Chat GPT. Oke, Chat GPT Bard. Wih, keren-keren nih. Chat GPT Jarvis. Wih, deh banyak banget udah. Belum menggunakan Blink. Oh, ada Blink ya? Saya baru tahu nih. Mungkin saya tahunya Bing kali ya. Oke, kadang-kadang blended ID. Wih, keren nih. Saya sedang pergi makan malam. Belum tahu Pak, image creator belum menggunakan. Saya belum tahu AI Pak. Oh, oke, belum paham. Oke, baik. Jadi izin ya teman-teman ya, dengan data ini saya akan mencoba agak pelan ya. Saya coba agak awal karena ternyata di sini masih banyak yang belum tahu, belum paham, belum menggunakan. Kalau yang apa namanya, Chat GPT agak banyak belum menggunakan. Capcut mungkin ya. Image creator oke. Canva kelas poin oke. Saya belum tahu AI Pak. Baik. Oke. Dari data ini saya akan cobakan ada quizzes juga. Oke. Baik. Tapi terbanyak ternyata belum. Baik. Saya akan cobakan dari agak awal ya teman-teman ya. Saya cobakan agak awal pakai AI. Kita coba apa itu AI. Saya nggak cerita banyak-banyak lah tentang AI. AI itu kecerdasan dia buatan Bapak dan Ibu teman-teman semua. Jadi AI itu artificial intelligence bahasa Inggrisnya, bahasa kerennya. Intinya sekarang ada teknologi di mana teknologi itu bisa membantu, bahasanya membantu ya. Jadi jangan jadikan AI sebagai kiblat, jangan jadikan AI sebagai utama, tapi AI hanya membantu kita. Selalu validasi hasil dari AI. Mesin-mesin komputer yang dilakukan untuk membantu. Jadi bisa juga AI sekarang itu pendekatannya mesin learning, bisa natural language, bisa computer vision, robotik, dan masih banyak lagi. AI itu bisa saya cobakan bisa menggunakan chatbot. Tadi teman-teman cerita tentang apa namanya chat GPT, bolehlah nanti kita cobakan. Ada asisten cerdas, bisa juga pakai AI. Asisten cerdas itu yang apa teman-teman? Kalau teman-teman pakai Android yang bilang oke Google itu termasukkah AI? Ya. Bapak dan Ibu menggunakan Google Maps, apakah pakai AI? Tentu itu AI. Karena di sana Google Map akan menyarankan 300 meter belok kiri.
500 meter belok kanan, tetap lurus dan seterusnya, pakai AI. Apakah itu seorang cewek yang memandu Bapak dan Ibu? Bukan. Itu suara komputer. Suara komputer bahkan nanti akan kita cobakan bagaimana kita membuat suara-suara seperti itu misalkan. Algoritma pencarian, streaming media, mobil pintar, pasti pakai AI, aplikasi navigasi, pengenalan wajah, editor teks, dan bahkan untuk umpan media sosial. Kita coba praktek ya teman-teman ya. Kita akan coba praktekkan pelan-pelan. Tadi ada teman-teman ada bilang capcut, ada bilang apa, dan sebagainya. Kita akan cobakan praktek menggunakan AI. Oke. Pelan-pelan saya akan cobakan. Yang pertama yang akan saya cobakan adalah saya pakai handphone. Bapak dan Ibu teman-teman yang hari ini join, idealnya sih teman-teman joinnya menggunakan Zoom ini, menggunakan itu ya, menggunakan apa namanya, teman-teman joinnya menggunakan laptop ya. Idealnya menggunakan laptop sehingga teman-teman bisa nih menggunakan apa namanya, memakai ini untuk bisa langsung praktek. Bisa pakai handphone, bisa pakai laptop. Sementara saya pakai laptop dulu deh. Pakai handphone boleh, pakai handphone boleh. Yang pertama yang saya kenalkan adalah AI paling sederhana, AI kuno nih. Namanya adalah AutoDraw. Apa namanya? Webnya alamatnya saya kirimkan ke kolom chat ya. Oh, pakai laptop, pakai laptop dan pakai handphone boleh lah. Nanti kita praktek double-double pokoknya. Malam ini dan besok kita coba banyak prakteknya ya. Tadi teorinya udah. Teorinya nggak usah banyak-banyak, segitu aja. Hari ini dan besok kita praktek aja banyak-banyak praktek. Oke. Ini ada gambar centang dari mana? Notasi kah? Sebentar. Kayaknya ada yang anotasi. Oh, betul. Oke, oke. Anotasinya saya hapus. Baik, teman-teman. Saya cobakan dengan alamat yang tadi saya kirimkan di kolom chat ya. Capcut nggak bisa offline. Bisa. Capcut nggak bisa offline. Bisa. Kenapa nggak bisa? Oke, oke, oke. Nantilah. Kita coba bahas ya. Nanti mungkin di sesi tanya jawab. Boleh nanti. Oh, ternyata Capcut Canva termasuk. Ya, ada AI-nya maksudnya. Di dalam Capcut, di dalam Canva ada AI-nya. Di dalam banyak AI. Kita coba ya. Yang pertama saya pakai AutoDraw. Saya sering kenalkan ini di banyak kegiatan-kegiatan offline maupun online. Jadi AutoDraw selalu saya kenalkan di pertama. Jadi AutoDraw itu yang begini teman-teman. Websitenya AutoDraw, dia adalah website lama. Bukan lama, maksudnya salah satu AI yang paling sederhana. Jadi dia bisa membuatkan kita gambar auto. Jadi saya contoh akan menggambar, misalkan saya pengen gambar sepeda. Jadi gambar sepeda saya gambar buletan, saya hubungkan nih buletannya nih, gini, gambar sepeda ya. Saya gambar kayak ginilah sepeda. Nah, ternyata AutoDraw langsung memberikan suggestion kepada saya bahwa saya pengen gambar sepeda kayak begini. Atau mungkin sebetulnya saya pengen gambar Vespa bisa jadi. Atau sebetulnya saya pengen menggambar sepeda motor. Dia memberikan suggestion atau saran-saran kepada saya di sini nih banyak. Oh, bahkan di sini ada gambar traktor, gambar apa dan sebagainya. Ini salah satu atau mungkin mau bikin yang lainnya. Di sini ada banyak dia memberikan saran-saran. Bisa jadi mungkin mau bikin otopet, mau bikin apa dan sebagainya. Jadi si AutoDraw ini akan memberikan suggestion atau saran kepada kita. Do you mean ini? Do you mean titik 3? Tadi gambarnya bulat-bulat ternyata bisa jadi mau bikin gambar sepeda maksudnya. Kalau mau gambar yang lain misalkan. Saya mau gambar apa ya? Gambar bunga, misalnya bunga jangan deh gambar rumah misalnya. Saya pengen gambar rumah aja, misalkan nih gambar rumah. Gambar rumah gini kali ya. Saya juga nggak bisa nih gambar rumah. Gambar, hapus dulu deh. Gambar rumah, malah jadi kayak begini. Ya, oke. Maunya gambar. Jadi juga nih. Sini bisa juga. Oh, jadi kita diberikan saran oleh dia kalau saya itu sebetulnya mau ngapain, apakah ini yang dimaksudkan, apakah ini dan seterusnya. Jadi
Auto draw dia akan memberikan kita gambar-gambar auto. Mau dikasih fill juga boleh di sini. Nah, mau kasih fill apa? Biru. Jangan, mau kasihnya ungu. Nah, ini. Untuk teman-teman yang guru TK ataupun PAUD mungkin akan cukup membantu ya, karena tadi saya lihat ada juga yang dari teman-teman dari SD, dari TK juga. Jadi ini salah satu yang paling sederhana. Apakah ini bisa di-save? Bisa. Nanti tinggal di apa namanya download juga bisa. Misalkan ini tinggal klik kanan simpan gambar sebagai atau mau disalin juga boleh. Ini saya pengennya jangan biru dong, pengennya hitam. Jadinya hitam. Dan seterusnya teman-teman. Mau ditambah kotak lagi baru juga boleh. Ini ada lingkaran. Mau draw apa lagi di sini juga bisa. Mau dikasih teks juga bisa. Begitu teman-teman. Lanjut ya. Keren sekali ada yang sudah sampai dengan AutoCAD ya. Oke, oke, oke. Ada yang sudah sampai dengan AutoCAD 3D, AutoCAD 2D atau 3D, AutoCAD mesin atau banyak macam-macam. Nanti kita boleh diskusi. Lanjut ya teman-teman ya. Oke, saya lanjutkan dengan AI yang simple yang lainnya. Sekarang saya coba pakai handphone deh. Saya pakai handphone. Ada AI yang simple yang tidak usah diinstal. Pakai handphone. Oke, wait. Nah, ini dia. Saya izin sambil live di Instagram ya, Mbak Lydia ya. Oke, jadi saya live di Instagram ya teman-teman ya. Oke, baik Bapak dan Ibu, saya akan cobakan. Ini ada gambar handphone, teman-teman. Handphone saya nih ya. Nih HP saya. Jadi saya coba pakai AI yang paling sederhana. AI yang tidak usah diinstal. Tadi AI-nya Google, boleh. AI-nya Google dikatakan boleh. Saya pakainya Android ya teman-teman ya. Apakah HP saya kan HP lama, boleh nggak? Bisa aja, saya juga HP-nya HP lama banget, ini HP jadul. Nah, lihat Bapak dan Ibu teman-teman, ada tombol yang ini yang akan saya cobakan. Kalau ini biasa kita buat browsing, mau cari apa, kelihatan ya Asar Semarang ya tadi ya. Saya ngeklik apa, kelihatan semua ya. Oke, yang akan saya pakai adalah di sini AI ya, cuman AI-nya iVoice. Yang ini akan saya gunakan yaitu Google Lens. Google Lens apakah termasuk AI? Tentu dia termasuk AI yang akan bisa membantu kita, membantu Bapak dan Ibu, membantu saya tentunya juga untuk bisa bekerja lebih baik. Yang pertama di Google Lens, ketika diklik, kalau teman-teman ada yang kebingungan boleh ya. Ketika ini diklik ini kelihatan ya, kelihatan kamera nih, kelihatan ada zoomnya. Ini sekarang kita lagi bermain. Nah, Google Lens bisa mengambil kamera secara langsung dan bisa mengambil dari apa jenenge iki dari galeri. Yang akan saya pakai yang secara langsung. Kalau sudah diupdate itu fiturnya tinggal 3. Kalau yang belum update ada banyak sebetulnya. Ada teks, ada terjemahan, ada macam-macamnya. Saya akan pakai di fitur terjemahan. Fitur terjemahan adalah teman-teman, Google Lens bisa langsung menerjemahkan dari bahasa apapun menjadi bahasa apapun. Saya akan menerjemahkan, sebentar, ada cari teks dulu. Teks yang agak susah kali ya. Oke, saya nemu teks. Baik, ini saya nemu sebuah teks berbahasa apa, saya nggak tahu. Nah, yang bagian kanannya, teman-teman, ini ada bahasa outputnya ya. Bahasa outputnya mau saya ganti ke bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia. Jadi outputnya jadi saya terjemahkan ke bahasa Indonesia, Jepang, Italia, Inggris, Indonesia. Oke. Jadi ini saya punya teksnya saya nggak tahu bahasanya bahasa apa. Nah, tapi saya akan coba terjemahkan menjadi bahasa ini. Ternyata ya, tuh bahasanya saya nggak tahu apa. Ternyata ini adalah bahasa Spanyol. Dari bahasa Spanyol langsung diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia. Dan kalau saya screenshot, saya cekrek maksudnya. Cekrek itu gimana? Saya pencet ini tengahnya, maka saya bisa langsung menerjemahkan ini yang sebetulnya teksnya teks berbahasa Spanyol langsung menjadi bahasa Indonesia. Saya ganti deh. Sebentar. Pindah lagi saya ke yang lain sebentar. Ini bahasa apa saya nggak tahu. Nah, ini ada bahasa
Apa yang nggak tahu nih, bahasa Jepang kah, bahasa apa? Nah, ternyata ini adalah bahasa. Nah, silahkan install G-Shock dan sebagainya. Yang awalnya saya nggak tahu bahasa apa sebetulnya. Nih, kalau saya ganti lagi sebelum, ini ada yang susah nih kali. Nah, nih, teks aslinya saya nggak tahu tuh, bahasanya susah banget. Aduh, maaf. Maaf ya kalau belibet nih. Bahasanya bahasa, tuh teksnya nggak tahu apa. Dia langsung menerjemahkan. Oke, itu ternyata adalah bahasa Cina menjadi bahasa Indonesia. Dan kalau saya cekrek nih, awalnya bahasanya itu, kalau saya perdengarkan, Asteris logam baja yang digunakan pada jam tangan ini sangat tahan karat, namun tetap akan berkarat jika tidak dibersihkan setelah kotor. Hal ini dapat menyebabkan tepi dan sudut muncul. oke, dia pun bisa ngomong itu apa ya? Dia bisa menggunakan voice, dia bisa membaca. Dan enaknya lagi kalau saya pilih yang fitur yang di sini, pilih semua. Nih, pilih semua, saya klik. Nah, pilih semua, pilihannya sekarang ada pilihan salin, dengarkan sama terjemahkan. Kalau pilihan salin yang saya pakai, salin, maka teks ini bisa langsung tercopy. Jadi saya tidak harus mengetik ulang. Bahkan bahasa yang saya tidak tahu pun bisa saya ambil. Langsung menjadi sebuah ketikan, tinggal di copy di mana. Mau di copy di WhatsApp, mau di copy di notes misalkan, atau di catatan, ya tentu menjadi bisa. Ini misalkan saya masukkan di catatan. Mana nih catatan? Catatan, saya buat tambah. Ini tinggal di paste aja, tempel. Maka tulisan yang tadi, nih, yang tadinya bahasa apa tadi, sudah langsung ketika perlindungan tidak memadai, logam baja dan sebagainya, ini sudah langsung jadi teks. Padahal awalnya tadi adalah dia dari bahasa apa nggak tahu tadi. Nah, ini awalnya tadi bahasa Cina dengan teks Cina. Oke, jadi ini tidak perlu diinstal ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau pengen mengambil sebuah teks itu sebetulnya tinggal difoto saja. Dan tidak harus dari foto ya, dari galeri juga boleh. Misalkan ini dari galeri, sorry, maaf. Dari sini saya klik lagi. Ini tinggal saya masuk aja ke galeri, screenshotan boleh, hasil dari kamera juga boleh, bahkan tulisan tangan juga bisa ya teman-teman ya. Tulisan tangan pun agar menjadi ketikan juga bisa. Ini tulisan tangan pun bisa. Ini akan saya apa namanya terjemahkan juga langsung jadi. Terjemahkan dari bahasa Indonesia menjadi bahasa Indonesia berarti kan dia dari teks menjadi teks saja. Kalau tadi kan bahasa Cina, teks Cina menjadi bahasa Indonesia. Kalau ini bahasa Indonesia menjadi bahasa Indonesia. Berarti saya hanya cuma ngambil ini saja. Ini tinggal saya pilih semua, pakai yang ini pilih semua. Setelah itu salin. Setelah salin, masuk ke bagian yang tadi misalkan catatan. Catatan ini saya hapus dulu ya. Pilih semua, yang ini saya hapus, ini tinggal saya paste. Nah, nih. Yang tadi, nih tidak tanggal yang awalnya berasal dari ini teman-teman. Nih, dari sini tidak tanggal. Metode sebuah jam kerja, bahan, dan seterusnya. Ternyata bisa langsung tercopy menjadi sebuah teks. Kalau mau di copy di WhatsApp, setelah itu WhatsApp web, ya boleh di copy paste nanti jadi ke Word. Kalau misalkan susah, ya berarti pakai ini nanti tinggal pakai notes juga boleh. Fitur yang pertama. Jadi fitur yang pertama adalah fitur teks sebetulnya. Fitur yang kedua adalah fitur telusuri. Tuh mana tadi? Oke, fiturnya fitur telusuri. Fitur telusuri di sini kalau diklik, maka saya bisa menelusuri apapun. Saya tadi sambil siapin ya, telusuri itu bisa menelusuri apapun ya. Contoh misalkan, saya tadi di depan rumah ada tanaman. Ini dia tanamannya. Kelihatan nggak ya di kamera nih? Nggak kelihatan. Oke lah, di sini aja. Nah, ini langsung kelihatan ya. Saya punya tanaman tadi. Saya tidak tahu ini tanaman apa. Misalkan Bapak dan Ibu guru IPA atau guru IPA lah, guru biologi, guru apa misalkan. Ini tinggal masuk aja di fitur telusuri di Google Lens, tinggal dicekrek aja. Cekrek.
Maka Google akan mencari bahwa ternyata yang saya foto itu adalah tanaman apa terlihat. Nih, ternyata yang saya ambil adalah tanaman katuk. Tanamannya tanaman katuk. Kalau saya capture lagi lebih baik posisinya, misalkan ini kebetulan dia agak bingung kenapa, karena ada keyboard, ada dan sebagainya. Kalau saya tutupi dulu sebentar, maaf ya, keyboardnya saya tutupi dulu biar kelihatan baik. Wait, maaf teman-teman, kelihatan nggak profesional banget ya. Maaf ya. Oke, ini dia. Saya taruh di kertas. Nah, ini dia. Nah, ini ada tanaman yang saya ambil tadi, saya petik cekrek. Nah, miring boleh apa boleh? Dia juga langsung tahu bahwa ternyata ini adalah apa namanya, tanamannya tanaman katuk. Kalau mau yang beda lagi, misal saya ambil ini dia tanamannya di depan rumah. Saya tinggal foto aja. Nah, ini dia tanamannya, daunnya, cekrek aja. Maka Google akan mencari bahwa itu adalah apa. Sebentar. Nah, dia langsung tahu bahwa namanya adalah siksak. Siksak atau penawar lilin adalah tanaman hias dari famili apa dan sebagainya. Dan ketika yang diklik adalah Wikipedia-nya, klik maka larinya langsung ke wiki. Lari ke wiki dengan tanaman yang tadi saya ini. Maka akan muncul taksonomi. Taksonomi apa? Saya lupa dulu pada saat SMA nih, udah kelihatan tua banget saya. Yang jurusan IPA tentu tahu lah yang kayak begini-begini. Jadi dari mulai spesies sampai dengan apa, keterangan tanamannya langsung muncul. Tidak hanya tanaman ya teman-teman ya, apa saja. Jadi ketika teman-teman butuh informasi tentang sesuatu misalkan, ya tinggal difoto aja sebentar. Saya di dekat saya ada apa ya? Oke lah, jam misalkan. Di dekat saya adanya jam ya, jam aja. Nih yang jam yang saya pakai, kelihatan nggak ya? Oke, ini nih. Saya pakai jam kayak begini, tinggal difoto aja. Maka di situ juga akan muncul keterangan-keterangan tentang barang-barang tersebut. Jadi ini AI yang cukup simpel, yang tidak usah diinstal ya teman-teman ya. Jadi yang pertama tadi berdasarkan teks, mau terjemahkan dari bahasa apa menjadi bahasa apa. Yang kedua, fitur telusuri. Telusuri ya tinggal mencari apa, mencari sesuatu, misalkan nih. Nah, ini kamera yang saya pakai, misalkan ini saya cekrek, maaf ya kameranya udah buluk. Nah, ternyata kamera yang saya pakai akan muncul keterangan-keterangannya dan sebagainya dan sebagainya. Begitu. Yang kedua, yang kedua setelah terjemahan telusuri. Fitur yang ketiga adalah fitur belajar. Kita tidak usah install ya teman-teman ya. Sebentar. Fitur belajar, saya akan coba masuk ke fitur belajar. Sebentar. Fitur belajar yang saya coba pulpen mana? Saya tulisan, saya ke fitur belajar nih. Saya tulis langsung ya, ini ada pulpen. Oke, maaf ya pakai merah nih, adanya di dekat saya merah. Oke, nggak ada pulpen. Ya udah, maaf ya teman-teman ya merahnya. Saya guru matematika teman-teman. Jadi saya akan cobakan AI-nya Google, AI-nya Google Lens terutama yang kita coba di Google Lens, bahwa di fitur belajar kita coba Google Lens untuk meminta saya untuk mengerjakan sebuah soal. Nah, bentuknya tulisan tangan, langsung difoto saja. Misalkan soal matematika nih, x² min 5x plus 6 sama dengan 0. Soal persamaan kuadrat. Soal persamaan kuadrat arahkan ke sini. Fiturnya udah fitur belajar ya teman-teman nih. Fitur belajar. Arahkan ke sini, tinggal dicekrek saja nih. Ada kotakan kecil di situ tuh, cekrek. Maka dari tulisan tangan, hitungannya tidak sampai detik, tidak sampai menit teman-teman, hitungannya nggak sampai 5 detik juga. Maka Google akan mengerjakan soal tadi. Yang tadinya dari x² min 5x plus 6, maka Google akan mengerjakan cara menyelesaikan soal. Bahkan si Google Lens tadi akan memberikan kita dua cara. Teman-teman yang guru matematika saya yakin paham. Persamaan kuadrat bisa diselesaikan dengan beberapa cara. Dan Google pun bisa menyediakan itu kepada kita. Bahwa untuk menyelesaikan ini, x² min 5x plus 6 bisa dikerjakan dengan rumus kuadrat dan juga pemfaktoran.
Ini faktornya, ini langkah-langkah mengerjakannya, selesaikan dan sebagainya, maka X sama dengan 3 dan X sama dengan 2. Bahkan Google juga bisa memberikan solusi yang lain. Bahwa mengerjakan soal tadi bisa pakai Mathway, bisa pakai GeoGebra, bisa pakai Quick Maths juga boleh. Jadi dia pun memberikan saran yang tadi. Ini ada rumus kuadrat, ini ada rumus ABC kalau kita biasa lebih kenal. Di sini ada min B dan seterusnya. Langkah-langkahnya di sini sudah ada. Pisahkan persamaan kuadrat ini sudah ada langkahnya. Hitung pangkatnya, kalikan bilangannya, kurangan bilangannya, hitung akar kuadratnya, kalikan bilangannya sehingga muncul seperti ini dan akan muncul langkah-langkahnya dan hasilnya. Bahkan Google akan memberikan gambarnya atau grafiknya, ini juga sudah diselesaikan. Atau kalau tidak pakai Brandly yang cukup terkenal juga, atau pakai solusi-solusi yang lain. Begitu teman-teman. Apakah khusus untuk matematika? Tentu tidak. Untuk mapel-mapel yang lain juga nanti bisa Bapak dan Ibu teman-teman lakukan. Jadi tinggal ditulis saja pakai tulisan tangan pun ternyata bisa. Lanjut teman-teman. Jadi fitur-fitur yang sederhana yang teman-teman sebetulnya sudah biasa lakukan bahkan di handphone tidak perlu menginstal. Yaitu fiturnya namanya adalah Google Lens. Masih di yang lain. Masih di yang lain, maaf. Masih di astagfirullah. Masih di handphone yang lain. Adakah fitur yang lain? Ada. Jadi yang di handphonenya kita, Bapak dan Ibu, di handphone ini sebentar. Saya mau masuk misal saya praktek pakai, kalau tadi adalah Google Lens, saya akan cobakan dengan Google Board. Google Board adalah keyboardnya Google. Perlukah menginstal? Tidak perlu menginstal sebetulnya. Kalau handphonenya teman-teman sudah agak ke sini, tidak perlu install. Kalau yang mungkin agak lama, teman-teman mesti install ada namanya ini, keyboard. Nah, keyboard Bapak dan Ibu, saya kalau ada guru bahasa Inggris saya salah ya. Keyboard, teman-teman, ini keyboard Bapak dan Ibu tinggal install saja. Biasanya sih sudah diinstal. Kalaupun mungkin belum diinstal, biasanya cuma butuh diupdate saja. Namanya keyboard. Keyboard dipakai untuk apa? Keyboard dipakai tentunya untuk board, untuk untuk keyboard. Untuk keyboard ya, untuk keyboardnya handphone ini. Contoh yang menggunakan keyboard itu apa? WhatsApp, Telegram, Facebook, yang lain-lainnya. Nah, kegunaannya untuk apa? Contoh misalkan saya mau masuk ke, sebentar, di sini ada nggak ya? Di handphone ini kayaknya nggak ada WhatsApp-nya ya. Sebentar, Telegram ada nggak? Maaf ya teman-teman. Oh, Telegramnya saya perlu update white teman-teman. Saya sebentar ya Bapak Ibu ya. Saya tak update sebentar banget, maaf. Malah minta update. Oke, sebentar teman-teman. Yang handphone ini tidak ada WhatsApp-nya ya. Oke, buka. Oh, maaf. Pakai yang lain kali ya. Baik teman-teman, sebentar. Saya coba pakai Instagram kali ya. Kalau di Instagram pakai apa ya? Kalau yang ada teksnya pakai ini boleh lah. Oke, ya sudahlah, pakainya ini jadilah. Yang penting keyboard ya teman-teman ya. Jadi di keyboard itu, ketika kita membuka fitur yang muncul keyboardnya, di keyboard itu akan muncul sebuah ini, sebuah mikrofon. Di mana mikrofon ini kita bisa ngomong, jadi di WhatsApp, di Telegram, di apapun kita bisa hanya sekedar ngomong saja, eh, STT, speech to text. Contoh. Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Cek, cek, cek. Nah, ya langsung ngomong nih, cek, cek, cek gini. Atau
Kalau mau terjemahkan di sini juga langsung bisa. Saya ngomongnya pakai bahasa Indonesia, keluarnya nanti bisa menjadi bahasa apapun. Contoh, saya ngomongnya bahasa Indonesia, keluarnya menjadi bahasa Inggris misalkan. Nah, bisa langsung begini teman-teman. Tinggal mikrofonnya dinyalakan. Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Malam ini saya akan mencoba untuk ngomong dengan ngomong dengan tulisan menjadi sebuah tulisan. Nah, di sini langsung jadi teman-teman tuh, langsung jadi. Kalau mau dirubah bahasanya menjadi bahasa yang lain nanti akan berubah sendiri juga bahasa. Jadi di keyboard kita nanti akan muncul fitur baru, ada fitur mikrofon, ada fitur juga terjemahan menjadi bahasa apapun. Dari bahasa apapun menjadi bahasa apapun. Bahasa misalkan Bapak Ibu dari ngomong bahasa Indonesia, keluarnya bisa nanti menjadi bahasa apapun. Oke. Lanjut, saya cobakan AI yang simple lagi, AI yang sudah Bapak dan Ibu pakai. Saya praktek pakai ini, praktek pakai praktek pakai laptop saja dulu sekarang. Yang akan saya buka adalah Bapak dan Ibu tentu punya Google Drive. Saya akan coba masuk lewat Google Drive. Jadi saya coba masuk ke Google Drive aja. Di Google Drive apakah ada AI-nya? Ada banyak AI-nya sebetulnya. Saya coba kenalkan sedikit demi sedikit dulu. Hal yang sederhana dulu ya teman-teman ya. Baik, di Google Drive adakah AI-nya? Nah, ada teman-teman. Ini Google Drive saya. Google Drive kelihatan ya. Saya pakai akun belajar. Mau pakai belajar ID boleh, tidak pakai belajar ID juga boleh. Pakai yang penting ada fitur Google namanya. Ada Google Drive namanya. Jadi saya coba bikin folder baru deh. Saya bikin folder baru biar enggak pisah-pisah. Apa ya? Di cloud.co deh, di cloud. Saya bikin folder di cloud.co. Nah, di folder ini saya akan membuat atau melakukan dengan bantuan AI. AI yang sederhana dulu ya, teman-teman ya. Saya pakainya yang sederhana dulu. Yang pertama, Bapak dan Ibu, saya akan menggunakan Google Docs. Google Docs yang akan saya pakai adalah, Bapak dan Ibu, jadi di Google Docs itu ada AI-nya. AI yang sederhana di Google Docs. Saya nggak tahu apakah ini sederhana atau enggak. Nanti Bapak dan Ibu yang bisa tinggal simpulkan ya. Yang pertama, nih kalau mau meeting notes di sini juga langsung bisa nih. Yang pertama, AI-nya adalah, sebentar. AI-nya adalah ini. Di bagian sini ada tools, Bapak dan Ibu. Tools ini. Kalau yang pakai bahasa Indonesia namanya alat. Tools di sini ada voice typing. Nah, voice typing adalah sebuah AI, sebuah artificial intelligence di mana dia akan mengenali suara kita dan dia akan membaca suara kita dan dia akan menjadikan suara kita menjadi sebuah teks. Atur dulu bahasanya. Ini menggunakan bahasa Inggris, saya akan cobakan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi saya ngomongnya pakai bahasa Indonesia, outputnya nanti adalah tulisan. Saya coba ya, bahasa Indonesia. Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Hari malam ini saya sedang berada di sesi diklat.co, di mana di sesi diklat.co kali ini saya akan mencoba mengenalkan sebuah AI sederhana. AI-nya adalah AI speech to text, di mana speech to text ini adalah saya akan mencoba ngomong, berbicara, tetapi outputnya adalah sebuah teks, di mana teks itu akan secara otomatis bisa Bapak dan Ibu gunakan sebagai pengganti tangan Bapak dan Ibu yang mengetik di keyboard. Oke, jadi ini akan sangat membantu Bapak dan Ibu dalam proses pembelajaran. Ketika Bapak dan Ibu nanti akan membuat, misalkan Bapak dan Ibu akan membuat modul, membuat
karangan, membuat membuat hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran. Jadi ketika Bapak dan Ibu punya ide, Bapak dan Ibu tidak harus mengetik pada saat itu, tapi cukup menggunakan ini. Ini agak mirip dengan yang tadi ya, dengan Google Board ya. Google Board dipakai untuk di handphone, yang ini dipakai langsung diterjemahkan ada di dalam Google Drive dan otomatis tersimpan. Jadi Bapak dan Ibu bisa langsung membuat ini. Ini bisa diganti bahasanya ya. Kalau misalkan saya kan pengennya bahasa Jawa Pak, gimana? Tinggal diganti aja pakai bahasa Jawa. Saya pakai bahasa Jawa, saya cobakan. Sugeng Dalu Bapak Ibu Sedoyo. Sebentar, ini dia tadi Bapak dan Ibu masih kebaca juga. Apa ya, nanti tinggal edit ya. Saya coba lagi deh. Wonten ing dalu punika kula makempal sareng-sareng Bapak dan Ibu teng sesi diklat.co. Dia bingung nih, dia diklat.com membacanya karena kita menggunakan bahasa Jawa. Jadi AI-nya pun akan berpikir dengan fokus ke bahasa Jawa. Begitu teman-teman. Jadi akan cukup mudah teman-teman langsung. Dan ini langsung auto save ya, langsung tersimpan. Ketika ini saya tutup, maka di sini langsung ada satu Google Docs itu sendiri. Begitu Bapak dan Ibu. Jadi kita masih dengan hal-hal yang simpel dulu lah. Saya belum masuk ke ChatGPT, belum masuk ke Bard, belum masuk ke AI yang ganteng-ganteng yang lain, yang sederhana-sederhana dulu. Masih banyak. Tapi saya coba kenalkan yang simpel-simpel terlebih dahulu, yang saya yakin Bapak dan Ibu miliki, Bapak dan Ibu punyai. Tidak harus registrasi dan sebagainya dulu. Nanti dulu lah. Jadi mungkin nanti dengan Mbak Uca nanti di sesi kedua. Di termin ketiga dan keempat nanti akan lebih dalam lagi. Saya sebagai awalan yang simpel-simpel dulu saja. Jadi di Google Drive Bapak dan Ibu bisa melakukan itu. Apakah ada Google Drive bisa lebih cakep? Ada teman-teman. Google Drive itu bisa cakep banget sebetulnya. Adakah fitur yang lain? Ada. AI yang lain? Ada. AI yang ada di Google Drive. Sudah sejak dulu, bahkan mungkin sebelum booming istilah artificial intelligence. Karena dia punya kecerdasan, karena tadi disampaikan bahwa AI adalah kecerdasan buatan. Dia cerdas banget, dia bisa ngomong, kita ngomong keluarannya menjadi teks. Lanjut, saya masuk ke AI yang lain. Yang AI yang lain yang akan saya cobakan adalah masih di dalam Google Drive dulu ya teman-teman ya. Di dalam Google Drive kita bisa melakukan ini. Oh, oke, baik. Di dalam Google Drive saya akan cobakan hal yang berbeda bahwa Google Drive itu Bapak dan Ibu, Google Drive itu bisa merubah kalau Bapak dan Ibu merubah dari PDF menjadi Word, itu kan Bapak dan Ibu yang sering dilakukan pakai apa? Tulis di kolom komentar ya, coba deh. Bapak dan Ibu kalau pengen ganti PDF menjadi Word pakai apa? I love PDF kah? Pakai apa coba? Saya coba lihat. I love PDF beneran ternyata. Pakai I love PDF, pakai yang bentuk-bentuknya PDF ya. Saya coba ya, tidak pakai I love PDF. Yang saya cobakan adalah saya akan mencoba menggunakan cukup pakai Google Drive saja. Saya coba ya, Bapak dan Ibu, saya akan mencari dokumen PDF dulu sebentar. Dokumen PDF yang saya punyai, saya cari dulu ya teman-teman ya. Dan coba mencari dokumen PDF atau saya coba deh download. Mungkin ada teman-teman yang sekarang lagi S2 yang sering kali harus berkutat dengan jurnal, berkutat dengan paper dan sebagainya. Saya akan cobakan bantu kawan-kawan. Download misalkan paper pendidikan atau paper apa ya bahasa Inggris tuh dalam bahasa Inggris. Atau kalau ada teman-teman yang punya paper dalam bahasa Inggris boleh, dalam bahasa non bahasa Indonesia boleh di dikirim di kolom chat boleh lah, saya tunggu boleh biar papernya teman-teman aja. Oh ini ada ini yang bagus PDF nih dari paper punya luar negeri.
Ini ada PDF. Ah, ini bagus sekali. Nggak tahu lah pokoknya ada apa ya. Saya coba pakai PDF. Bahasa Inggris. Kenapa lama? Oke, ini dia. Coba cek di kolom chat ya. Ada nggak? Oh, ada pakai Love PDF. Nitro. Oke, keren, keren, keren. Oh, belum ada yang berkirim PDF ya? Saya ya sudah. Oh, ini bahasa Indonesia. Maaf ya teman-teman ya. Saya dadakan banget ini cari yang berbahasa pakai konversi PDF ke Word. Oke. Saya coba pakainya tidak pakai itu ya teman-teman ya. Pakainya saya adalah pakai, aduh internet saya jelek lagi teman-teman, maaf. IndiHome-nya lagi jelek. PDF ke doc langsung klik kanan. Oh boleh juga PDF ke doc, boleh, 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 boleh. Boleh juga klik kanan open with doc, tapi itu harus seri Office-nya yang agak tinggi ya teman-teman ya. Office-nya harus Office 2021 ke atas. Kalau yang ke bawah agak susah. Ini ternyata bahasa Indonesia. Saya cari deh. Bentar. Oh oke, baik baik, dapat teman-teman. Sebentar. Oke, saya punya. Oke, ini dia. Set. Ini dia teman-teman. Nah, ini PDF ya teman-teman ya. Baik, saya coba PDF ini saya unggah ke Drive. Saya coba unggah ke Drive. Caranya, saya taruh di yang tadi aja deh, foldernya kita biar nggak ke hilang-hilang. A, B, C, D, E, F, diklat.co. Oke. Saya unggah dulu ya, teman-teman. Saya coba unggah jurnalnya. Ini dia. Saya punya paper dari PDF. Nih dia, jurnal kelautan. Caranya tadi sebetulnya sudah diajarkan oleh teman-teman. Caranya tinggal klik kanan, open with Google Docs. Klik kanan, open with Google Docs. Maka Google Docs-nya ini langsung mengubah jenis tadi, jenis apa namanya file tadi PDF menjadi Google Docs. Sehingga di Google Drive kita akan ada dua file. Yang file pertama adalah file PDF dan file yang kedua adalah file doc. File Google Docs maksudnya yang bisa di-download menjadi Word. Nah, kenapa saya menggunakan ini? Karena ada hal yang ingin saya coba lanjutkan, yaitu bahwa ketika kita menggunakan Google Docs, sebuah file sudah menjadi Google Docs, maka file itu bisa kita lakukan dengan ada AI lagi. Saya coba gandengkan. AI-nya adalah di bagian Tools, di sini di atasnya tadi kita menggunakan voice typing, di sini ada namanya translate dokumen. Jadi AI-nya Google akan mentranslate. Kalau Google Translate apa namanya Bapak dan Ibu menggunakan copy dan paste, kalau di sini satu file penuh langsung diterjemahkan. Saya ulangi langkahnya. Tools, setelah itu di sini ada translate dokumen. Nah, translate dokumen of jurnal kelautan karena judul filenya jurnal kelautan. Nah, tinggal diganti bahasanya menjadi bahasa apa. Misalkan ini bahasa Inggris, saya ganti menjadi bahasa Indonesia.
Indonesia. Translate. Maka si file tadi, nah yang tadinya berbahasa Inggris ini sekarang sudah menjadi berbahasa Indonesia. Nih, awalnya adalah utilization of multitemporal Landsat data for coastline change analysis using Anycat detector, maka di sini sudah menjadi bahasa Indonesia. Tinggal file download, misalkan downloadnya menjadi Word, misalkan. Ini sudah terterjemahkan. Apakah terjemahkan sampai paling belakang? Kita coba cek. Di paling belakang juga sudah terterjemahkan menjadi bahasa Indonesia semua. Apakah bisa diterjemahkan menjadi bahasa yang lain? Tentu bisa. Kita coba tools, setelah itu translate dokumen, tinggal kita pilih bahasanya menjadi bahasa. Misalkan bahasanya menjadi bahasa Jepang, misalkan Jawa, Jawa ini Jawa. Bolehlah pakai bahasa Jawa. Terjemahkan dari bahasa Inggris menjadi bahasa Jawa, translate, tunggu sebentar. Satu file tidak lama kok. Nah, ini sudah translate. Nah, sekarang sudah menjadi bahasa, ini tadi bahasa Indonesia, ini sudah menggunakan bahasa Jawa. Sebentar, benar nggak? Oh, benar ya. Pengembangan teknologi remote sensing wis mengalami kemajuan signifikan dan sebagainya. Sehingga ini sudah menjadi bahasa Jawa. Begitu teman-teman. Jadi di Google Drive bisa kita, kita bisa jadikan, bisa terjemahkan ini AI sederhana Bapak dan Ibu, yang sebetulnya Bapak dan Ibu tidak usah install apapun. Bapak dan Ibu tidak usah registrasi apapun. Karena Bapak dan Ibu sudah punya semua. Fitur-fitur itu dulu, kita belum yang jauh keren-keren dulu lah, yang biasa dulu. Dan saya yakin ini akan cukup membantu Bapak dan Ibu. Penggunaan artificial intelligence yang ini. Jadi ini bisa menerjemahkan. Adakah fitur Google Drive yang masih bisa kita optimasikan? Ada, teman-teman. Adanya apa, Bapak dan Ibu? Saya akan cobakan sebentar. Bapak dan Ibu boleh, punyanya Bapak dan Ibu aja deh. Bapak dan Ibu bolehkah mengirimkan tulisan tangan, foto tulisan tangan ke kolom chat? Boleh deh. Boleh. Bapak dan Ibu boleh mengirimkan foto teks boleh. Tulisan tangan juga boleh. Kirimkan ke kolom chat ya. Boleh deh. Foto teks boleh. Jadi Google Drive, Bapak dan Ibu, itu bisa merubah. Kalau yang tadi dari PDF ke Word itu terlalu biasa. Sekarang dari foto. Dari foto ke Google. Dari foto ke teks. Itu pun bisa. Bisa. Silahkan Bapak dan Ibu boleh deh berkirim. Boleh Bapak dan Ibu berkirim? Silahkan. Oke Mbak Lydia, White maaf ya Mbak. Seperti biasa nabrak-nabrak ya, maaf ya. Oke, boleh Bapak dan Ibu saya tunggu. Adakah yang punya foto? Kalau enggak saya deh. Adakah yang punya foto teks? Jadi maksudnya adalah apa Bapak dan Ibu? Google Drive bisa merubah atau Google Docs deh. Google Docs bisa merubah nggak cuman PDF menjadi Docs, tapi dari foto menjadi Docs. Docs itu tulisan nantinya. Jadi kalau Bapak dan Ibu memfoto tulisan, foto satu halaman misalkan, atau mungkin Bapak dan Ibu diminta oleh seseorang atau Bapak dan Ibu pengen menulis ulang sebuah buku. Buku itu berhalaman-halaman. Bapak dan Ibu boleh tinggal di foto aja sebetulnya. Tinggal di foto, masukkan ke sini. Nanti lembaran-lembaran foto tadi bisa menjadi sebuah teks. Kalau belum ada, izin deh saya foto ya. Saya ngambil objek sebentar. Saya menunggu nih, menunggu. Tapi teman-teman nggak ada yang ngirim ternyata. Wadah, oke, thank you Bu Intan. Bentar deh. Oke, thank you Bu Intan. Baik, Bu Intan mengirimkan ke saya foto. Ah, nih, saya masih cari. Nah, refleksi pembelajaran semester ganjil nih. Tulisannya kayak begini. Ini foto ya Bapak Ibu ya. Saya izin untuk mengunggah dulu ya. Saya izin untuk mengunggah foto ini. Nah, kita coba apakah tulisan Bu Intan yang ada di papan tulis itu mana tadi ya? Saya perasaan udah download deh tadi. Sebentar, saya cek lagi. Kok folder? Sorry. New file upload.
fotonya Bu Intan. Kok belum muncul Bu Intan di mana nih? Saya coba download, taruh di mana? Oh, di download. Saya namai image. Saya namai Bu Intan deh, Bu Intan. Saya unggah ya, file upload. Saya namai Bu Intan. Ah, ini dia. Bu Intan barusan mengirimi saya. Nah, ini dia. Nih, Bu Intan JPG nih, barusan saya dikirim oleh Bu Intan. Bu Intan mengirimi saya sebuah gambar tulisan tangan, tulisan di papan tulis nih. Refleksi pembelajaran semester ganjil dan banyak noise-nya ya Bapak dan Ibu ya, ada coretan-coretan kayak begini ya. Kita coba apakah tulisan Bu Intan bisa dikenali oleh Google. Tulisan tangan ya. Kalau tulisan ketikan lebih gampang. Caranya bagaimana? Caranya adalah si image tadi, klik kanan, open with Google Docs. Nah, kita coba tulisannya Bu Intan apakah jadi atau tidak. Yang tadinya tadi tulisannya Bu Intan. Nah, Bapak dan Ibu terlihat bahwa di sini sudah ada dua file, yaitu file Bu Intan JPG dan file Bu Intan yang doc. Ini dia. Nih, file Bu Intan yang doc. Kita coba ya, buka ya file Bu Intan yang doc. Ini dia. Ini tadi tulisannya Bu Intan. Ternyata tulisannya Bu Intan pun bisa dikerjakan oleh Google. Refleksi pembelajaran semester ganjil. Di sini ya, refleksi ini bisa diperbaiki. Spelling suggestion, refleksi. Pembelajaran semester ganjil. Tuliskan perasaan kalian yang rasakan pembelajaran fisika. Sebentar. Saya aja nggak bisa ngelihat ini tulisan apa ya. Ternyata Google pun bisa mengerjakan fisika. Di sini semester Bange 2. Saya nggak tahu nih. Aslinya tulisan apa Bu Intan? Saya aja nggak bisa baca nih. Karena terlalu kecil mungkin ya. Nih. Tuliskan perasaan yang kamu rasakan saat pembelajaran fisika. Apa ini saya nggak. Semester ganjil mungkin ya maksudnya. Semester ganjil. Dia dianggap semester Bange 2. Saya nggak tahu yang ini semester ganjil padahal harusnya ya. Terus tuliskan daftar pengalaman nomor 2. Tuliskan daftar pengalaman belajar yang menyenangkan dan apa ini dan tidak. Ternyata dia membacanya tidak nih, tapi dia bisa suggestion tidak. Terus dan seterusnya dan seterusnya. Jadi seperti itu teman-teman, sesederhana itu sebetulnya. Google punya artificial intelligence yang apa namanya, Bapak dan Ibu sebetulnya sudah miliki. Ini tinggal image-nya tinggal di delete saja, tinggal dihapus, maka Bapak dan Ibu bisa edit-edit image, gitu ya. Begitu Bapak dan Ibu, tanpa terasa sudah 20.47. Mohon maaf Mbak Lydia kalau terlalu banyak melantur. Saya kembalikan lagi ke Bu Lydia. Mbak Lydia, monggo. Baik, terima kasih banyak Pak Mufid atas pemaparan yang sangat luar biasa tentunya pada malam hari ini, pertemuan pertama yang mana sangat bermanfaat sekali tentunya ya Bapak Ibu ya. Baik, sebelum ke sesi tanya jawab, Bapak Ibu yang belum mengisi link presensi, silakan bisa mengisi terlebih dahulu pada link yang sudah dibagikan oleh panitia. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu yang ingin bertanya, nanti silakan bisa raise hand, baik on kamera maupun off, boleh ya Bapak Ibu ya. Silakan nanti bisa bertanya secara langsung, atau juga Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom maupun kolom komentar YouTube yang nanti akan saya bacakan. Seperti itu Bapak Ibu, silakan yang ingin bertanya boleh Bapak Ibu bisa bertanya secara langsung maupun bisa dituliskan ya, nanti akan saya bacakan. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, sepertinya sudah ada yang raise hand. Pak Mufid silakan bisa bergabung kembali dari Bapak Zainal Mutakin. Selamat malam Bapak, silakan bisa diaktifkan mikrofonnya. Baik, selamat malam. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Lydia dan terima kasih juga kepada Pak Mufid atas ilmunya. Alhamdulillah sih sangat bermanfaat ya, sangat bermanfaat bagi kita sebagai pendidik gitu. Namun dengan yang saya ingin tanyakan, di dalam AI sendiri pasti ada potensi-potensi yang di situ menyebabkan khususnya gitu ya, khususnya untuk peserta didik gitu. Kalau mungkin untuk para pendidik sendiri, di sini saya yakin pasti sudah sedikit banyaknya bisa
mengantisipasi hal-hal apa saja ketika kita menggunakan AI. Namun yang saya ingin tanyakan sendiri yaitu potensi ketika kita mengenalkan AI ini kepada peserta didik gitu. Karena ketika kita menggunakan AI sendiri pasti potensi yang maksudnya menurut saya pribadi ya, mungkin kalau salah bisa Pak Mufid benarkan gitu. Yang saya di sini takutkan adalah potensi membuat akademisi terlena dan menjadi ketergantungan untuk mengambil jalan pintas, atau jadinya para peserta didik sendiri tumpul nalarnya seperti itu, Pak. Nah, kalau tanggapan dari Bapak sendiri atas adanya AI sendiri itu seperti apa dan solusinya itu seperti apa? Segitu saja, terima kasih, Pak. Baik, terima Baik, kasih Pak Zainal. Silakan bisa ditanggapi Pak Mufid. baik, terima kasih Pak Zainal, matur suwun. Langsung saja Pak Zainal. Kalau di saya, mungkin ini saya sampaikan besok ya, lebih detailnya. Jadi di saya, di kelasnya saya, terutama di pembelajaran saya deh, di pembelajaran yang saya lakukan, bahkan saya kenalkan ke mereka. Loh, dikenalkan gimana? Apa nggak bahaya, Pak? Dikenalkan. Bahkan ChatGPT saya kenalkan, Google Bard saya kenalkan, apa namanya, Wolfram Alpha saya kenalkan. Yang model-model apa namanya, penyelesaian terutama penyelesaian pengerjaan soal, bahkan saya ajarkan ke mereka. Terus bagaimana dengan anak-anak? Nah, kelas yang saya buat, Pak Zainal dan teman-teman, yang saya buat di kelasnya saya ini biar teman-teman nanti mungkin penasaran. Di kelasnya saya bahkan sudah tidak ada ulangan. Asesmen ada, Pak. Asesmennya sudah berbeda. Di kelasnya saya sudah tidak ada lagi saya beri soal terus anak saya dulu menulis di papan tulis terus saya tunggui 2 jam pelajaran untuk mereka ulangan. Tidak ada yang kayak begitu lagi di kelasnya saya. Terus bentuk asesmennya bagaimana? Bentuk asesmennya sudah saya rubah total. Jadi di kelasnya saya silahkan cari soal, setelah itu kerjakan. Kerjakannya kalian pakai AI boleh, kalian pakai manual tanya ke temenmu boleh, tanya ke Google boleh, dan seterusnya. Terus apa yang terjadi? Tulis itu, setelah itu maju ke saya. Jadi yang saya butuhkan bukan lagi dia mengerjakan, tapi dia memahami. Itu yang saya maksudkan. Jadi terserah kalian mau pakai AI boleh, saya perbolehkan. Loh Pak, saya boleh mencontoh itu boleh. Yang saya minta bukan tulisanmu secara clear ya, tapi yang saya minta kamu presentasi di depan saya tentang soal yang kamu tulis. Bahkan saya sudah agak tanda petik agak lebih gila lagi Pak. Ketika anak sudah saya anggap mudeng, ketika saya tanya 3-4 soal, 4 pertanyaan dari satu soalnya dia, setelah itu handphone saya kasihkan ke dia. Silakan tulis nilaimu sendiri bahkan Pak. Itu di saya. Besok mungkin kita lebih dalam ke sana ya Pak. Jadi di kelasnya saya bahayanya iya betul plagiarisme, ketumpulan anak-anak, ya kemalasan muncul banget Pak dan saya sangat memahami itu. Di kelasnya saya tadi saya sampaikan tidak ada ulangan. Asesmen ada. Bahkan lebih berat sebetulnya. Maksudnya gimana? Mereka dalam satu bab, dalam satu CP mereka harus minimal sekali maksimal 3 kali presentasi Pak. Maju kayak tadi maksudnya. Soalnya bebas dalam satu bab, kalian boleh pilih bebas. Pak, soalnya kalau yang mudah-mudah boleh nggak? Boleh, saya gitu kan. Nah, kalau yang mudah, kita sebagai guru, kalau saya di matematika, Bapak dan Ibu tentu akan lebih profesional di bidangnya masing-masing ya. Kalau saya di matematika, saya juga dari soal yang sederhana apapun soalnya dia, saya bisa dong mengutak-atik agar saya bisa bertanya ke sana kemari tentang pemahaman dia. Minimal sekali, maksimal 3 kali dalam satu bab. Setelah itu, ada satu lagi penilaian saya, penilaian proyek. Jadi setiap akhir bab, mereka harus membuat sebuah proyek. Proyek itu bisa kolaboratif, bisa juga proyek sendiri, individual, boleh juga proyeknya antar mapel juga bisa. Itu saya sudah cobakan di beberapa kali, Pak. Jadi, penggunaan AI saya buat untuk benar-benar mendukung dia. Bukan lagi menjadi apa namanya kiblat dia untuk tanda petik tadi kecurangan dan sebagainya.
Tapi memang belum semua guru melakukan itu. Karena terus terang, ini pengalaman agak melebar sedikit. Pengalaman yang saya alami ketika ada satu guru yang setelah jamnya saya tidak bisa hadir, mereka malah cuman gini, Mas, nanti izin ya, saya tidak bisa masuk kelas, tolong titip tugas ini. Yang tugas itu bahkan saya langsung sampaikan ke anak-anak, yuk bikin tugas bareng-bareng. Bikin tugas bareng-bareng karena tugasnya adalah diminta untuk meresum, Pak. Resum tentang ini. Nah, resum itu kan tinggal ditaruh di chat GPT selesai. Dan yang saya cobakan, dahsyatnya lagi adalah siswa kami 36, satu kelas 36. 36 mengetikkan dengan prompt yang sama, hasilnya nggak ada beberapa yang sama. Dari 36 anak yang mengetikkan prompt yang sama, perintah yang sama persis, ternyata dari 36 itu ada sekitar 24 sampai 25 macam jawaban dengan parafrase yang berbeda. Mereka tinggal menyalin saja pada saat itu. Itu sih mungkin Pak Zainal akan lebih jelasnya besok saya langsung sampaikan kelas yang saya buat, Pak. Mungkin praktik baik yang saya buat di kelasnya saya. Begitu mungkin ya Pak Zainal ya. Biar Baik, Pak Pak Mufid, Zainal, terima kasih banyak. biar besok Pak Zainal bisa gabung lagi, kita bisa ketemu lagi, tanya jawab lagi. Itu Pak Zainal, siap. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama Pak. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Pak Mufid atas tanggapan dan juga jawabannya. Dan terima kasih banyak Pak Zainal atas pertanyaan yang sangat luar biasa sekali pada pertemuan malam hari ini. Kemudian ke penanya berikutnya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, masih ada kesempatan raise hand untuk bertanya secara langsung. Namun sebelum itu saya bacakan dulu dari kolom chat Zoom, Pak Mufid. Di sini ada dari Ibu Rini Herliani. Selamat malam Pak Mufid. Apakah file audio bisa diubah Google Drive ke bentuk teks? Terima kasih banyak Pak Mufid, silakan bisa ditanggapi. Apakah file audio bisa dirubah dalam bentuk teks? File audio dirubah bentuk teks sebetulnya bisa, asalkan audio itu di-play dengan metode yang serupa dengan tadi yang saya sampaikan. Jadi file audio itu, file suara itu dinyalakan, tidak harus di Google Drive sebetulnya untuk nge-play itu. Yang penting dia bersuara, maka Google Docs kalau saya sampaikan, Google Docs itu diklik mikrofonnya sehingga mikrofon itu akan membaca suara yang tadi audio tadi. Tapi kalau secara langsung dari audio dikonversi menjadi teks, malah lebih enak pakainya CapCut atau CapCut, maaf kalau saya ngomongnya jelek. Pakainya CapCut malah lebih enak lagi karena di CapCut kita bisa mengisikan audio itu langsung jadi sebuah teks. Kalau bahannya akan dijadikan sebagai video ya, tapi kalau sebagai sebuah dokumen, saran saya sih taruh di yang tadi aja, pakai cara yang tadi. Jadi Google Docs-nya dinyalakan mikrofonnya, audionya juga dinyalakan. Jadi dia akan membaca audio itu sehingga akan muncul tulisan-tulisan dari suara yang di-play tadi. Begitu Mbak Lydia. Baik, terima kasih banyak Pak Mufid atas tanggapannya. Semoga pertanyaan dari Ibu Rini Herliani sudah terjawab ya Bu Rini ya. Silakan bisa dikomentari apakah sudah terjawab pertanyaannya. Baik, kemudian ke penanya berikutnya yang sudah raise hand ada dari Ibu Siti Mulyasyaroh. Selamat malam Bu Siti, silakan bisa Malam. diaktifkan. Oke, ya terima kasih atas waktunya. Saya tadi ketinggalan karena terkait pendaftaran itu saya kira saya tidak masuk karena nggak bisa gabung di grup WA karena sudah penuh. Terus tadi ada yang ngechat terus langsung gabung, jadi agak terlambat. Terus saya akhirnya awalnya masuk di YouTube. Di YouTube di situ ada link presensi. Apakah presensinya sama dengan yang harus ngisi presensinya dengan link yang di-share di Zoom? Baik, sebenarnya ini pertanyaannya untuk panitia, Pak Mufid ya. Oh ya. Baik, Bu Siti, tadi sudah dibagikan di chat Zoom untuk link presensinya di bagian dengan nama, sebentar saya kirimkan kembali. Oh ya. Banyak yang bisa dikirim ulang soalnya. Ya, nanti saya Ya, kirim ulang terima di kasih. chat Zoom ya, Bu Siti. Ya. Baik, sepertinya sudah jelas. Nanti saya kirimkan lagi ya Bu Siti ya. Ya.
Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bu Siti. Kemudian di sini yang sudah raisen ada dari Pak Iwan Setiawan. Selamat malam Bapak, silakan bisa diaktifkan mikrofonnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salam. banyak ucapkan terima kasih buat Ibu Lydia dan juga Bapak Mufid Mas Ruhan. Terima kasih banyak atas materinya, Mas. Subhanallah. Ini sangat-sangat bagus sekali. Untuk mungkin pertanyaan saya kan saya sangat-sangat setuju lah apa tadi untuk Bapak di pelajaran matematika itu ya intinya adalah presentasi ya. Jadi presentasi untuk matematika. Karena dengan presentasi berarti mereka berusaha berupaya untuk pemahaman akan apa yang dikasihkan. Memang ini untuk mempermudah ya. Nah, untuk kaitannya dengan pelajaran yang mapel yang saya pegang yaitu bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia itu kan kaitannya dengan narasi, dengan cerita, dengan itu gitu ya. Mohon masukannya bagaimana nih untuk menyingkapi plagian-plagian atau ya hal-hal yang mudah seperti itu. Misalnya untuk membuat teks ini tinggal cari di Google terus dirubah ke dalam bentuk teks, misalnya video dibentuk suara ke dalam bentuk teks. Nah itu untuk presentasi atau proyeknya bentuknya ini apa nih? Saya belum punya belum ada pegangan gitu. Kemana nih arahnya untuk bahasa Indonesia gitu. Terima kasih Bapak. Baik Pak Iwan. Langsung saja Pak Iwan. Kita ngobrol aja. Jadi Pak Iwan begini, saya pernah berkolaborasi, collaborative learning pada saat itu membuat sebuah proyek. Proyeknya adalah outputnya video Pak. Outputnya adalah video, tetapi video itu adalah video di mana anak membuat sebuah iklan. Pada saat itu ada di YouTube ada sebetulnya. Jadi video iklan kebetulan ada salah satu produk kopi namanya, kopinya saya lupa namanya, kopi apa ya, adalah pokoknya produk kopi yang membuat sebuah iklan. Nah, dari ide itu saya cobakan untuk collaborative learning antar beberapa guru, beberapa mapel. Mapel yang pertama adalah mapel bahasa Indonesia, mapel bahasa Inggris, mapel seni budaya. Kebetulan saya dari SMK, ada mapel produktif teknik audio video pada saat itu ya. Nah, yang saya cobakan adalah di bahasa Indonesia bagaimana caranya anak-anak itu bisa membuat sebuah teks di mana di iklan itu akan muncul, terserah dia mau bentuknya dialog, mau bentuknya apa di dalam video. Jadi itu karena satu tim ya Pak. Project learning-nya adalah tim, bukan pribadi, bukan satu-satu. Nah, untuk yang bahasa Inggris, kalau memang presentasinya atau bukan presentasinya, kalau memang dialognya dalam bentuk bahasa Inggris, mau gue bahasa Inggris. Terus guru seni budaya ngapain pada saat itu? Guru seni budaya adalah berkaitan dengan pakaian yang dipakai, menggunakan apa, menggunakan kaos, menggunakan apa, ya yang lebih tahu tentu guru bahasa Indonesia. Teknik audio video adalah berkaitan dengan editing dan dengan teknik pengambilan gambar yang lebih cakep. Nah, outputnya adalah sebuah video iklan tadi. Itu Pak yang pernah saya lakukan. Collaborative learning. Kalau di Bapak mau sendiri, kalau saya kebanyakan sendiri Pak, proyek yang saya lakukan. Maksudnya proyek mapel sendiri. Proyek mapel yang Bapak lakukan sebetulnya kalau menurut saya banyak. Menurut saya ya, misalkan anak membuat proposal. Nah, membuat proposal itu anak bisa saja menggunakan AI. Bisa saja, bisa banget bahkan. Membuat proposal, membuat apa dan sebagainya. Nah, membuat proposal yang paling gampang adalah mengujinya adalah menggunakan presentasi. Presentasi yang dimaksud itu bukan presentasi yang harus menggunakan PPT, bukan yang kayak begitulah. Presentasinya intinya anak harus present, harus menyampaikan. Nah, anak boleh saja menggunakan AI, boleh saja menggunakan itu, tetapi intinya dia memahami dengan apa yang dia presentasikan, apa produk yang dia buat. Apalagi kalau di bahasa Indonesia mungkin yang saya tahu bagaimana dia bisa ngomong di depan umum, dia bisa membuat karya apa, misalkan yang tadi. Nah,
presentasi di sini itu yang saya coba tekankan bukan masalah PowerPoint-nya bagus dan bukan itu yang saya maksudkan. Tapi dia Iya, bisa setuju, presentkan dengan gaya bahasa masing-masing. Bahkan kalau dikaitkan dengan Merdeka siap. Belajar yang ada namanya pembelajaran berdiferensiasi, diferensiasinya kita berarti ada diferensiasi bisa proses, konten maupun produk. Anggaplah di diferensiasi produk. Produknya adalah ada produk yang menggunakan apa namanya, misalkan tadi apa proposalnya berbentuk doc, proposalnya berbentuk cetak, proposalnya berbentuk flyer, proposalnya berbentuk video misalkan. Itu sudah video, udah pembelajaran berdiferensiasi Pak malah kalau dikaitkan dengan itu ketika mapel-mapel tertentu. Kayaknya seru Pak ketika diskusi. Saya sendiri tidak begitu paham CP yang ada di mapel bahasa Indonesia Pak. Tapi dengan apa namanya yang Siap. tadi saya sampaikan, Bapak mungkin ada sedikit gambaran. Kayaknya proyek anak-anak ini deh, kayaknya bisa itu sih mungkin Pak. Atau lebih cakep lagi, berarti bikin usulan ke diklat.co aja, bikin apa namanya tema baru tentang proyek. Itu malah cakep Pak. Jadi kita banyak diskusi misalkan Iya. untuk mapel bahasa Indonesia kayaknya proyeknya apa dan sebagainya itu kayaknya lebih baik. Nah, sampaikan aja ke Mbak Bu Lydia nih untuk bikin apa namanya tema proyek, tema apa. Jadi gambaran-gambaran tentang proyek yang Bapak dan Ibu akan lakukan bisa jadi dari banyak jenjang tadi, SD, SMP, SMA, SMK, MTS, tentu beda-beda proyek-proyeknya. Bahkan kalau di breakdown lagi per mapelnya saya kan ini, mapel ini. Tapi secara holding besar, Bapak dan Ibu tidak serta-merta mendapatkan secara tajam, tapi punya ide untuk membuat pembelajaran proyek. Itu kali Pak Iwan. Siap. Iya. Terima kasih. Sudah sedikit itu ya begitu gitu. Iya betul Pak. Jadi Untuk ini ya. ini saya tambahkan sedikit lagi nih Pak. Di saya mungkin perlu kegilaan tanda petik ya Pak, sedikit kegilaan. Saya di kelas saya 1 minggu 4 JP Pak di mapel saya. Di matematika 1 minggu 4 JP. 4 JP kebetulan di sekolah kami jadwalnya blok. Saya coba masuk besok lah praktik baik yang saya lakukan di kelas. Jadwal saya blok. Blok itu maksudnya adalah blok produktif sama blok itu. Jadi saya ketemu dengan anak-anak itu 2 minggu sekali Pak. Dengan kelas tertentu ya. Misalkan indeksnya indeks ganjil. Kelas 10A misalkan. Kelas 10A saya ngajar kelas 10A itu ketemu dengan kelas 10A itu 2 minggu sekali. Tetapi sekali ketemu saya double Pak. 4 jam, besoknya 4 jam lagi. Baru ketemu lagi 2 minggu lagi. 4 jam lagi, 4 jam lagi. Karena jadwal kami blok full. Itu ada jadwal blok. Nah, ketika blok full, anak-anak akan jenuh. Jenuh banget anak-anak. Karena sekali ketemu Pak itu 4 jam. 4 JP. Ketemu lagi 4 JP lagi. Anak-anak bosen. Bosen mengatasi bosennya terus diapain? Nah, di dalam kelas seringkali pembelajaran berbasis proyek yang saya lakukan itu di kelas, bukan di luar kelas. Maksudnya gimana? Ketika jamnya saya melihat anak-anak sudah pada jenuh, oke kita main proyek ya, proyekmu sudah sampai apa? Editingmu sudah sampai mana? Karena rata-rata proyek saya video. Editingmu pakai apa? Dah, di situ mulailah timbul. Pak, saya pakai Capcut, Pak. Saya pakai Camtasia, Pak. Saya pakai ini, Pak. Saya pun mendapat insight baru. Seringkali saya justru belajar dengan mereka. Mas, bisa bikin transisi kayak begitu caranya bagaimana? Jadi 4 jam seperti tidak terasa nantinya. Walaupun kita tentu perlu banyak merubah modul ajar ya, Pak. Seringkali saya menyimpang dengan modul ajar apa yang saya tulis, gitu maksudnya. Seringkali, maaf ini saya jujur kata, seringkali modul ajar saya hanya tanda petik sebagai textbook saja yang saya kirimkan ke kurikulum. Tapi di lapangan seringkali saya banyak berimprovisasi tentang itu. Seringkali tidak sesuai dengan modul ajar yang sudah saya buat, maksudnya begitu Pak. Baru nanti saya luruskan lagi, karena ketika saya melihat anak-anak, udah pada ngantuk semua, nggak mungkin saya teruskan materi, matematika, nggak bisa, ya sudah, ayo kita main proyek aja. Begitu sih Pak. Siap, saya setuju. Karena waktu ini bagi pengalaman saya ya, waktu masa pandemi itu justru saya juga banyaknya membuat video sih. Kan pembelajaran di rumah nih, saya berikan materi ini. Kalau misalnya untuk materi, yuk kumpulkan, gitu kan itu terlalu gampang untuk mereka. Dan
yang saya buat itu justru mereka menampilkan dalam bentuk video dengan tujuan mereka ada menghafal dan berbicara gitu. Jadi saya tertarik, setuju sekali itu untuk membuat video proyek Insya Allah hasilnya besok adalah video. kita coba apa namanya? siap. Coba diskusi lagi ya Terima Pak. kasih. Sama-sama Pak Iwan. Siap. Baik. Ya, terima kasih Pak Mufid, Bu Lydia, terima kasih banyak, dan rekan-rekan semua se-Indonesia. Salam bahagia. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih banyak Pak Iwan atas pertanyaannya dan juga sharingnya. Terima kasih banyak juga kepada Pak Mufid atas tanggapannya dan jawabannya sangat jelasnya. Kemudian mungkin satu penanya lagi karena sepertinya masih banyak sekali yang antusias di pertemuan pertama ini. Terlihat masih ada 252 peserta yang masih tergabung dan menyimak dengan baik. Baik, saya bacakan pertanyaannya dari kolom chat Zoom dari Ibu Cici Rahayu Ani. Mohon izin bertanya, Pak Mufid, untuk speech to text, apakah Google Doc bisa menuliskan match equation-nya? Terima kasih banyak, silakan bisa ditanggapi. Baik, terima kasih Bu Cici ya. Bu Cici, sementara untuk equation, berarti ini orang matematika, fisika, ataupun kimia nih kayaknya nih berarti ya. Baik, atau orang teknik juga. Bu Cici, sementara untuk equation di Google Docs belum bisa. Google Doc belum bisa. Atau speech to text apapun, AI apapun belum bisa menuliskan dari speech menjadi sebuah equation. Belum sampai sedetail itu. Karena dia masih banyak ya tentu perkembangannya semoga akan jauh lebih baik. Jadi sementara ini ya Allah, speech to text equation itu masih sangat spesifik, belum bisa langsung dari speech, dari voice menjadi teks tadi. Teks langsung itu juga belum. Bahkan Bapak dan Ibu, speech to text ini sekedar teks ya, dia belum bisa menerjemahkan dalam bentuk tabel ya, belum. Teknologi ini belum bisa menjadikan dalam bentuk langsung tabel. Kalau dari gambar ke tabel sudah bisa. Jadi bahkan itu dari Microsoft Excel sendiri. Dari Excel kita tinggal importnya sebetulnya gambar tabel, dia langsung ketarik jadi tabel, bisa sudah ada. Tapi kalau dari voice, dari suara menjadi sebuah tabel, belum. Tentu perkembangan akan sangat baik. Kalau tadi ada teman-teman yang mungkin ngomong, kayaknya terjemahan Google masih jelek deh, misalkan begitu ya. Tadi kan saya mencoba untuk yang Google Translate atau Translate dokumen tadi. Google Translate sekarang jauh semakin baik. Jadi perkembangannya jangan dipikir bahwa Translate itu terjadi yang 10 tahun lalu, tentu masih jauh banget karena dia translate per kata. Tapi dengan adanya teknologi AI tadi sekarang sudah makin baik lagi. Sudah makin luas lagi karena yang namanya AI itu menggunakan NLP, Natural Language Processing. Jadi senatural mungkin dengan bahasa manusia. Gitu sih Mbak Lydia, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Mufid atas tanggapan dan juga jawaban yang sangat luar biasa. Semoga Bu Cici Rahayu pertanyaannya sudah terjawab ya Bu Cici ya. Baik, merupakan pertanyaan terakhir di sesi pertemuan pertama ini dari pertanyaan Bu Cici Rahayu tadi. Mungkin untuk menutup kegiatan, Pak Mufid ada closing statement atau kesimpulan dari materi hari ini? Silakan bisa disampaikan Bapak. Baik, saya sih belum ada closing statement karena kita masih ketemu lagi besok. Kalau saya ya artificial intelligence tentu berbahaya karena AI apapun teknologi itu pasti kayak dua mata pisau. Dua mata pisau ya kalau dipegang oleh penjahat yang menjadi jahat, kalau dipegang oleh orang baik tentu akan menjadi banyak kebermanfaatannya. Nah, Bapak dan Ibu selaku pendidik adanya teknologi ini tidak harus selalu mengikuti, tidak harus, tapi setidaknya tahu bahwa ada seperti ini untuk bisa kita gunakan sebagai media untuk membantu kita dalam proses pembelajaran. Begitu Mbak Lydia. Matur suwun, sebelumnya insya Allah kita akan bertemu lagi besok. Saya cukup untuk sesi hari ini. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Mufid atas materi yang telah diberikan pada pertemuan pertama ini. Merupakan pertemuan awal sekali untuk menuju ke mengupas materi-materi berikutnya. Yang mana nanti akan ada pertemuan berikutnya masih bersama dengan Pak Mufid ya Bapak ya. Terima kasih banyak atas segala ilmu yang diberikan. Semoga apa yang dibagikan oleh Pak Mufid dapat bermanfaat dan dapat diimplementasikan oleh Bapak Ibu semuanya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sangat aktif mengikuti serangkaian kegiatan hingga petang malam hari ini tentunya. Dan sebelum mengakhiri kegiatan, Bapak Ibu, mari berfoto bersama terlebih dahulu. Mas Andre boleh dibantu dokumentasinya. Dan Bapak Ibu silakan nanti bisa screen capture mandiri juga apabila membutuhkan untuk dokumentasi pribadi. Nanti akan saya bantu untuk aba-abanya. Silakan Bapak Ibu yang belum mengaktifkan kameranya, saya himbau untuk segera diaktifkan sebentar saja untuk sesi dokumentasi. Baik, untuk slide pertama Bapak Ibu, silakan berikan senyuman terbaiknya. 1, 2, 3. Baik, slide berikutnya Bapak Ibu boleh gaya bebas. 1, 2, 3. Baik, next. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu dan terima kasih banyak Mas Andre. Untuk dokumentasi berikutnya silakan bisa dilanjutkan. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Mufid selaku narasumber hebat kita pada malam hari ini yang sangat luar biasa sekali. Kemudian apabila Pak Mufid ada agenda lain, maka kami persilakan